Pantai Kuta Seger ini beriklim tropis. Tanggal 24 September tahun 2021, cuaca pada Pantai Seger Kuta ini cerah berawan. Dapat kita lihat bahwa mataharinya terik namun sedikit ditutupi oleh awan. Akses jalan menuju Pantai Seger masih jelek, yang sebagiannya adalah jalan aspal yang berlobak. Namun, seiring dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang sedang dibangun, nantinya seluruh akses jalan akan terkoneksi dengan baik, yang tentunya dengan kualitas yang baik pula. Pulau Lombok selalu menampilkan banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Kepopuleran wisata Lombok sudah banyak dikenal hingga ke mancanegara. Hal ini dikarenakan terdapat banyak destinasi wisata mulai dari pantai, gili, air terjun, hingga pendakian yang bisa ditemukan di daerah ini. Keindahan alam bahari di Lombok memang sudah banyak dibicarakan, salah satunya Pantai Kuta Lombok Mandalika. Pantai Kuta Lombok Mandalika ini merupakan objek wisata yang mulai dikenal di kalangan masyarakat. Bentang alam dengan keindahan yang masih alami dapat ditemukan di destinasi wisata ini. Pesona yang ditawarkan mulai dari kejernihan air laut dengan terumbu karang yang dapat dilihat langsung dari permukaan laut. Namun, di balik keindahan itu semua, terdapat sebuah legenda yang tak kalah menarik yang dapat kita temui di Pulau Lombok, khususnya Lombok Tengah, yaitu legenda Putri Mandalika. Alkisah, pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Kerajaan tersebut sangatlah tentram dengan rakyat yang juga makmur. Suatu hari, raja dan ratu di kerajaan tersebut melahirkan seorang anak yang berparas cantik dan diberi nama Putri Mandalika. Putri Mandalika tumbuh menjadi seorang putri yang tak hanya berparas cantik, tetapi juga berkepribadian baik. Ini ditunjukkan dengan sifatnya yang baik, sopan, bahasanya lembut, dan ramah kepada semua orang. Karena kecantikannya membuat para pangeran di berbagai kerajaan dan para pemuda menjadi memperebutkan Putri Mandalika. Mereka diyakini telah terpikat akan kecantikan Putri Mandalika. Hingga kemudian banyak para pemuda dan para pangeran banyak yang melamar sang putri. Karena banyak yang melamar Putri Mandalika, akhirnya sang raja menyerahkan keputusan tersebut kepada sang putri sendiri. Setelah itu, Putri Mandalika memutuskan bersemedi untuk mencari petunjuk dari apa yang terjadi. Sepulangnya bersemedi, Putri Mandalika mengundang seluruh pangeran dan pemuda pada tanggal ke-20 bulan ke-10 pada penanggalan Sasak. Putri mengundang semua untuk berkumpul di Pantai Seger pada waktu pagi buta. Pada tanggal dan tempat yang telah diputuskan oleh Putri Mandalika, berkumpullah seluruh pangeran, pemuda, dan bahkan rakyat kerajaan tersebut. Mereka terlihat memadati Pantai Seger. Seketika matahari mulai terbit, Putri Mandalika beserta raja, ratu, dan para pengawalnya datang menemui seluruh undangan. Pada waktu itu, Putri Mandalika terlihat sangat cantik dibalut dengan busana indah yang terbuat dari sutra. Putri Mandalika beserta pengawalnya naik ke atas Bukit Seger dan mengucapkan berbagai patah kata yang ditujukan oleh seluruh tamu undangan. Isi ungkapan Putri Mandalika kurang lebih berisi bahwa Putri Mandalika hanya ingin melihat ketentraman dan kedamaian di Pulau Lombok tanpa adanya sedikit pun perpecahan di dalamnya. Sang putri menyadari jika ia menerima satu atau sebagian lamaran, akan terjadi perpecahan atau perselisihan di antara mereka yang tidak ia terima. Untuk itu, sang putri berencana menerima semua lamaran yang ditujukan kepadanya. Serentak, seluruh tamu undangan yang terdapat di pantai tersebut bingung dengan perkataan Putri Mandalika.
Kemudian, tiba-tiba sang putri menjatuhkan dirinya ke dalam laut dan seketika hanyut ditelan ombak. Para rakyat sigap menceburkan diri ke laut untuk menyelamatkan Putri Mandalika. Tetapi sang putri hilang tanpa ada tanda-tanda sedikit pun. Tak lama kemudian, muncul binatang kecil-kecil yang sangat banyak dari laut. Binatang tersebut ternyata sebuah cacing panjang yang kemudian cacing tersebut diberi nama Nyale dan dipercaya oleh masyarakat bahwa cacing tersebut merupakan jelmaan Putri Mandalika. Hingga di kemudian hari berkembang sebuah upacara adat Nyale yang menjadi tradisi masyarakat Lombok. Tradisi ini dilakukan setahun sekali pada sekitar bulan Februari sampai Maret. Kita ada di pantai. Kalian udah tahu pantai Seger belum? Udah. Iya kan? Coba aku emang agak alay-alay gitu ya. Pantai Seger itu letaknya di Tiket masuk Pantai Seger Lombok adalah memasuki dan menikmati apa yang ada di dalamnya. Saat ini tidak dibutuhkan biaya alias gratis tanpa tiket masuk. Namun, jika datang dengan kendaraan pribadi, akan dimintai biaya untuk parkir mobil sebesar 10.000 dan parkir sepeda motor sebesar 5.000. Pantai Seger Lombok bagian wisatawan lokal adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata favorit di Lombok yang selalu menjadi tujuan berlibur mereka setiap akhir pekan ataupun pada momen libur panjang. Dengan suasana pantainya yang bersih, alami, sejuk, dan tenang, pantai ini menjadi lokasi yang sangat nyaman untuk bersantai dan menghapus segala beban dan kepenatan hidup sehari-hari. Pantai Seger Lombok memiliki garis pantai yang panjang dengan lintasan berbelok-belok. Pasir putihnya sebagian besar mirip butiran merica, membentang mengikuti alur perbukitan yang hijau memukau. Sementara kontur lautnya yang landai tetap menampilkan warna khas. Tidak ada yang menghalangi gradasi biru laut melebihi batu tengkong yang menyembul di tengah lautnya. Ini adalah batu kerang unik yang bentuknya mirip jamur. Tengkong berarti jamur dalam bahasa lokal masyarakat di pesisir ini. Dan ketika air laut surut, batu kerang tersebut merupakan salah satu spot favorit penggemar selfie. Spot paling ikonik tentu saja Bukit Seger. Di atas bukit inilah secara nyata terpampang pemandangan laut yang sempurna, terutama ketika sunrise. Apa yang tersaji di sekujur pemandangan demikian menggoda. Festival tradisi Bau Nyale biasanya diadakan antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Semua kegiatan pantai pada umumnya bisa dilakukan di sini. Bersantai dengan berjemur atau bermain di hamparan pasirnya, berenang dan memancing juga bisa. Di beberapa bagian pantai ini cocok untuk aktivitas snorkeling, sementara di bagian yang lainnya cocok untuk selancar atau surfing. Aktivitas wisata menarik lainnya adalah menjelajah. Dakilah bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi di pantai ini dan nikmati keindahan alam dari atas ketinggian. Sobat traveler pasti tahu tentang MotoGP. Pada tahun 2021, ajang balap internasional tersebut rencananya akan digelar di Mandalika. Semuanya telah dipersiapkan, sirkuitnya pun sudah dalam proses pembangunan. Menariknya lagi, sirkuit Mandalika diklaim akan menjadi sirkuit jalan raya pertama untuk gelaran MotoGP. Di samping itu, Pantai Seger sendiri mempunyai beragam fasilitas tersedia, termasuk jembatan ikonik di sekitar Monumen Putri Mandalika. Jembatan tersebut seringkali menjadi objek foto para pecinta fotografi, seperti lain mencakup gazebo, warung tradisional, restoran, bahkan kafe. Tahun ini, Festival Bau Nyale terpusat di Pantai Seger Mandalika, Kuta Lombok, Lombok bagian tengah. Nah, kalau sudah dapat nyale, biasanya masyarakat akan mengolahnya jadi santapan enak.
Nyale biasanya dimasak menjadi berbagai hidangan, misalnya dimasak menjadi hidangan berkuah santan, dijadikan pepes atau dicampur dengan sambal.